wabarakatuh. Nah, baiklah, eh, saya akan membahas tentang labioskisis atau bibir sumbing. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui itu kita harus mengetahui apa itu labioskisis atau bibir sumbing. Nah, labioskisis adalah kelainan kongenital sumbing yang terjadi akibat kegagalan fusi atau penyatuan prominen maksilaris dengan prominen nasalis medial yang diikuti disrupsi kedua bibir, rahang, dan palatum anterior. Nah, selanjutnya itu labioskisis atau cleft lip atau bibir sumbing adalah suatu kondisi di mana terdapatnya celah pada atas bibir atau di antara mulut dan hidung. Nah, kelainan ini dapat berupa takik kecil pada bagian bibir pada bagian bibir yang berwarna sampai pada pemisahan komplit satu atau dua pada bibir dan terhubung ke hidung. Baiklah, yang kedua itu ada gejala. Nah, umumnya bibir sumbing atau langit-langit yang sumbing itu bisa langsung terlihat pada misalnya pada bayi yang baru lahir, yang ditandai dengan yang pertama itu ada celah pada bibir bagian atas atau langit-langit mulut yang bisa terdampak pada salah satu atau kedua sisi wajah seperti pada gambar. Nah, yang kedua ada celah di bibir yang bisa terlihat seperti sobekan memanjang dari bibir ke gusi atau dari langit-langit mulut hingga ke bawah hidung. Nah, yang ketiga itu ditandai dengan adanya celah pada langit-langit mulut yang tidak mempengaruhi tampilan wajah. Nah, itu adalah gejala dari bibir sumbing. Baik, selanjutnya itu ada faktor penyebab dari labioskisis atau bibir sumbing. Yang pertama itu ada faktor genetik, yang dimana faktor genetik ini yang dimaksud pada bayi yang lahir dari orang tua dengan kondisi bibir sumbing dan langit-langit sumbing atau memiliki saudara dengan keadaan tersebut lebih beresiko mengalami kondisi bibir sumbing. Kedua itu ada faktor gender. Nah, bayi laki-laki 2 kali lebih beresiko mengalami cacat lahir ini dibanding bayi bergender perempuan. Nah, pada bayi laki-laki ini kondisi bibir sumbing bisa terjadi dengan atau tanpa disertai langit-langit sumbing, sedangkan langit-langit sumbing tanpa disertai bibir sumbing lebih umum terjadi pada bayi perempuan. Faktor yang ketiga itu ada diabetes. Nah, faktor ini ada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa wanita yang didiagnosa menderita diabetes itu sebelum masa kehamilan itu beresiko tinggi melahirkan bayi dengan bibir sumbing. Faktor selanjutnya itu ada obesitas selama masa kehamilan. Nah, ini juga adalah merupakan salah satu faktor penyebab dari labioskisis, yang dimana bayi dari ibu penderita obesitas berisiko terlahir dengan bibir sumbing atau langit-langit sumbing. Baik, faktor selanjutnya itu ada paparan zat tertentu selama masa kehamilan. Nah, faktor ini seperti ibu yang merokok dan mengkonsumsi alkohol selama masa kehamilan itu beresiko melahirkan bayi dengan kondisi bibir sumbing dan langit-langit sumbing. Nah, selain itu konsumsi tablet kortikosteroid juga dan obat-obatan anti kejang pada masa awal kehamilan juga dihubungkan dengan beberapa kasus bibir sumbing. Selanjutnya itu ada faktor kekurangan asam folat di masa kehamilan. Nah, kekurangan asam folat selama kehamilan ini bisa menyebabkan cacat tabung syaraf dan juga bibir sumbing. Nah, itulah tadi pemaparan singkat saya mengenai labioskisis atau bibir sumbing. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.